Dari segi kurikulum, dari awal KTSP saya kasih contoh 100%. Nah, ternyata cuma 80% saja guru yang mampu menguasai kurikulum KTSP. Tidak lama kemudian berganti lagi menjadi kurikulum 13. Nah, yang 20 ini tadi cemana? Sudah pasti kan ketinggalan. Nah, yang KTSP itu udah pasti nggak dilakukan lagi. Masuklah dia ke kurikulum 13. Yang 80% ini mungkin bisa langsung masuk. Sementara yang KTSP udah pasti meninggalkan KTSP, yang pasti membuat guru ini bingung. Nah, di kurikulum 2013, guru-guru ini hanya mampu sekitar 50% saja untuk memahami kurikulum 2013. Bagaimana lagi yang 30-nya? Sudah pasti tertinggal lagi. Nah, berubah lagi kurikulumnya menjadi kurikulum Merdeka yang saat ini kita gunakan. Dan itu tidak semua guru mampu untuk menguasai hal itu. Makanya banyak sekali guru-guru yang tidak paham tentang penelitian-penelitian yang dilakukan di dalam kelas. Apa sebabnya? Sebabnya itu banyak sekali guru-guru senior yang sudah pasti itu banyak yang gaptek. Dengan kata lain, menumpahkan tugasnya itu ke guru junior, guru-guru muda. Nah, guru muda ini tadi udah kerjaan dia banyak, ditimpa lagi kerjaan guru senior, udah pasti pun terkendala. Masuk lagi di dalam kelas, udah buyar itu, udah nggak ngerti lagi mau anak itu ngapain jungkil-jungkil di situ, berantem. Udah pasti dia bakalan stres karena banyaknya tuntutan pekerjaan. Makanya seharusnya kita sebagai guru itu harus profesional, tidak boleh mengedepankan ego. Anak murid aja yang berantem aja, kita nggak boleh menyalahkan satu sama lain. Jadi jangan pernah mengedepankan ego masing-masing. Nah, apa solusinya? Apa yang harus kita lakukan sebagai guru kalau kita terus nggak paham ini tentang PTK? Solusinya itu kita berbicara kepada atasan kita. Siapa atasan kita? Sudah pasti kepala sekolah. Nah, tugas kepala sekolah yaitu membuat suatu pelatihan atau workshop. Jadi setiap guru itu harus dibekali dengan sebuah pelatihan. Bagaimana kalau guru lagi nggak tahu, kalau dia udah pelatihan ini tetap nggak tahu apa itu PTK? Sudah pasti pembelajaran di dalam kelas yang pertama tidak efektif. Yang kedua nggak ngerti dia anak itu misalnya berantem, permasalahannya apa, diselesaikan apa, ujung-ujungnya apa. Kalau udah bermasalah pusing kepala dia karena nggak tahu dia nyikapinnya gimana. Dan kita sebagai rekan kerja jangan pernah mengedepankan ego, terutama kita nih yang bentar lagi mau ngajar. Jangan merasa kita, oh malas lah, itu kerjaan dia, itu kelas dia. Itu bukan suatu guru, karena guru itu kan digugu dan ditiru. Kalau kita terus mengedepankan ego kita, udahlah terserah, itu kan kerjaan dia. Otomatis yang terjadi di dalam sekolah itu ada slack sesama guru. Karena apa? Kerjaan dia aja diselamatin, bagian dia aja diselamati, teman yang lainnya tidak. Itu berarti dia lebih mengedepankan ego. Makanya catatan untuk kita semua calon seorang guru, jangan pernah mengedepankan ego personal di dalam sebuah pekerjaan. Apalagi kita guru, digugu dan ditiru. Jadi catatan keras dan garis besar untuk kita semua adalah tetap mempunyai ilmu padi. Mau sebagus
jangan pernah bersaing dalam keegoisan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Tepuk tangan untuk narasumber ini. Sangat bagus, semoga bisa masuk ke dalam diri kita, calon-calon guru. Baik, langsung saja untuk narasumber yang kedua, kepada Desi Sapitri saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator kita. Di sini saya narasumber kedua berjudul tentang keterbatasan waktu dan sumber daya dalam melaksanakan PTK. Guru seringkali menghadapi tantangan besar dalam melaksanakan pendidikan tindakan kelas. Salah satunya yaitu keterbatasan waktu dan sumber daya. Beban kerja guru yang tinggi mulai dari kegiatan mengajar, menyusun administrasi pembelajaran, hingga tugas tambahan seperti wali kelas yang menyita banyak waktu dan energi mereka. Akibatnya, kesempatan untuk merancang, melaksanakan, dengan mengelola PTK secara optimal menjadi sangat terbatas. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti kurangnya pelatihan teknis tentang metode penelitian dan dukungan dari rekan sejawat atau pimpinan sekolah juga menjadi kendala tersendiri. Hal ini membuat guru kesulitan untuk menyusun pembelajaran. Yang valid, mengelola data yang benar, serta menarik kesimpulan yang bermakna dari tindakan yang telah dilakukan. Untuk itu, diperlukan dukungan konkret dari berbagai pihak, baik dari internal maupun dari dinas pendidikan, agar PTK tidak hanya menjadi kewajiban dalam administratif, tetapi benar-benar menjadi sarana peningkatan kualitas pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, lanjut saja untuk narasumber yang ketiga. Saya panggilkan Riko. Saya persilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membawakan materi pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena ikan kakap, ikan gabus, banyak cakap enggak? Bagus. Ikan serpan, ikan gabus, lebih cepat lebih? Bagus. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi yang berjudul tentang kesulitan guru dalam mengidentifikasi masalah. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu PTK? Nah, PTK ini adalah singkatan dari penelitian tindakan kelas. Nah, yang mana penelitian ini dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Nah, kenapa sih guru itu bisa kesulitan dalam mengidentifikasi masalah untuk PTK? Nah, hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama itu kurangnya pemahaman tentang PTK dan tidak tahu bagaimana caranya melakukan PTK tersebut. Nah, yang kedua itu adalah kurangnya pengalaman dalam melakukan penelitian. Dan yang terakhir itu adalah niat. Nah, ini adalah hal penting karena apa? Karena kebanyakan ada sebagian guru yang malas ribet. Dia tidak peduli dengan muridnya, contohnya dia masuk ke kelas, duduk, ngasih tugas ke muridnya, ngonten, udah selesai. Nah, hal ini adalah hal yang harus kita hindari karena ini akan berdampak kepada murid-murid kita nanti. Nah, solusinya gimana? Cara guru itu tidak kesulitan. Nah, yang pertama itu pahami terlebih dahulu apa itu PTK dan bagaimana cara melakukannya. Nah, setelah itu amati permasalahan yang ada di kelas. Dan catat bila takut lupa. Dan yang ketiga itu pilih salah satu permasalahan yang paling berdampak di kelas. Misalnya ada 5 permasalahan, pilih satu yang paling berdampak. Dan yang terakhir yang terakhir yaitu konsultasi kepada yang lebih ahli. Jadi bisa sharing-sharing yang ke lebih ahli ya, supaya lebih paham lagi. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, apapun pekerjaannya, kita harus pahami dulu apa yang ingin kita kerjakan dan bagaimana cara melakukan pekerjaan itu. Nah, karena apa? Karena kalau kita saja tidak paham dengan apa yang kita kerjakan, bagaimana pekerjaan itu akan berjalan dengan baik. Begitu juga dengan melakukan PTK tersebut. Nah, demikian materi yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Beri tepuk tangan untuk saudara Riko.
memberikan saya kesempatan membaca materi ini. Saya Awazara ke materi keempat akan membahas tentang keterbatasan pengumpulan data oleh guru dalam konteks PTK. Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu PTK oleh narasumber pertama dan ketiga. Oke, saya ulangi lagi. PTK itu adalah singkatan dari penelitian tindakan kelas, yang artinya seorang guru meneliti di kelasnya sendiri untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, tapi ada masalah dalam mengumpulin data. Banyak guru itu kewalahan. Contohnya guru SD kelas 2. Contohnya itu guru SD kelas 2 yang lihat anak-anaknya itu kok susah kali disuruh membaca, apalagi kan disuruh membaca kalimat panjang. Nah, jadi si guru ini pengen tahu kenapa gitu kan. Nah, jadi guru membuat metode baru dengan cara main tebak gambar sebelum membaca. Tapi saat mau mencatat hasilnya, si guru ini kebingungan sendiri, soalnya sambil ngajar, sambil menyiapkan LKS, sambil ngawasin anak-anak, absen, dan tugas-tugas lainnya. Nah, ini contoh sederhana dalam keterbatasan pengumpulan data dalam PTK. Nah, jadi solusinya gimana? Yang pertama itu pakai catatan sederhana. Buat tabel nama siswa. Nah, kalian kasih tanda centang bagi siswa yang sudah bisa baca. Nah, yang kedua itu minta bantuan guru lain. Nah, misalnya cari guru yang kosong, minta bantu buat dia observasi untuk membantu pekerjaan kita. Nah, yang ketiga itu rekam pakai HP. Misalnya lagi mengajar nih kan, kita rekam dulu pakai HP. Terus itu sudah selesai kita ngajar, kita lihat siapa yang sudah paham, siapa yang belum paham. Nah, dan yang keempat itu ajak siswa refleksi. Setelah ngajar itu kalian tanya, kamu gimana, seru gak hari ini? Kamu ngerti gak bacanya? Nah, jadi jawaban mereka itu bisa jadi data juga. Nah, jadi intinya walaupun guru banyak kesibukan, tetap bisa ngumpulin data PTK dengan cara sederhana dan praktis. Jangan takut sama kata penelitian. PTK itu sebenarnya bagian dari kerja kita sehari-hari. Kita lihat masalahnya, kita cari cara, kita coba, dan kita lihat hasilnya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan kepada narasumber yang keempat. Baik, langsung saja kita panggilkan narasumber yang kelima. Kepada saudari Rauda, saya persilakan. Saya sebagai narasumber kelima yang berjudul kesulitan dalam menganalisis data. Ada 6, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman statistik dan metodologi. Banyak orang kesulitan dalam memilih metode analisis yang tepat karena minimnya pengetahuan tentang statistik atau teknik analisis data. Yang kedua, data tidak lengkap atau akurat. Data yang hilang, duplikat atau tidak konsisten membuat proses analisis menjadi tidak valid atau menghasilkan kesimpulan yang salah. Yang ketiga, volume data yang terlalu besar. Dalam era big data, jumlah data yang sangat besar bisa sulit diolah tanpa alat dan keterampilan yang memadai. Yang keempat, keterbatasan teknologi
strategi kita tadi. Lalu selanjutnya bukan hanya itu saja, kita juga bisa melihat dari fasilitas yang tidak memadai atau guru yang kurang profesional, sehingga guru kurang memperhatikan kebutuhan siswa itu apa. Nah, betul tadi bilang dia Cindy, jadi guru itu tidak boleh egois. Kita harus melihat apa kebutuhan siswa kita. Belum tentu apa yang kita inginkan, apa yang kita sampaikan itu bisa sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Ada beberapa aspek kurangnya dukungan sekolah yang seringkali menjadi masalah. Yang pertama itu ada fasilitas dan infrastruktur. Di sini keterbatasan ruang kelas, fasilitas dan kurangnya akses ke teknologi, sehingga dapat mengganggu proses belajar dan membuat siswa itu tidak nyaman. Yang kedua ada kualitas guru. Guru yang kurang terlatih atau tidak termotivasi dapat memberikan pengajaran yang kurang efektif. Kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional guru. Kalau guru tidak profesional, pembelajaran tidak akan tercapai, sehingga murid kita tidak akan bisa mencapai pembelajaran yang akan kita berikan, sehingga mereka merasa bosan, asik itu aja diulangi, dan dampaknya murid kita akan malas ke sekolah dan tidak mau ke sekolah karena materinya yang disampaikan itu dan itu lagi. Yang ketiga ada kurikulum yang tidak relevan. Yang keempat menurunnya minat belajar. Yang kelima prestasi akademik yang rendah. Itu dapat diakibatkan karena fasilitas yang buruk, guru yang kurang berkualitas, dan kurikulum yang tidak relevan dapat menyebabkan prestasi akademik yang rendah. Solusinya apa sih yang bisa kita lakukan dari masalah ini? Yang pertama itu kita dapat meningkatkan kualitas guru dengan cara memberikan pelatihan dan pengembangan seperti workshop, seminar yang digunakan dan bisa kita sampaikan di dalam kelas di saat kita melakukan proses belajar. Yang kedua adalah memperbaiki fasilitas dan infrastruktur. Yang ketiga meningkatkan keterlibatan orang tua. Jadi guru dengan orang tua itu bekerja sama untuk memperhatikan dan sampai mana perkembangan murid kita tersebut. Kalau hanya guru itu tidak akan bisa berjalan karena waktu anak itu lebih banyak di rumah bersama dengan orang tuanya. Lalu menciptakan lingkungan yang aman dan positif. Dan yang terakhir menyesuaikan kurikulum. Kita tahu kan kurikulum itu sudah sering berganti, yang dari KTSP 2013 sampai yang Kurma, dan sekarang udah yang ada namanya di-upgrade menjadi deep learning. Kita aja nggak tahu K13 itu kayak mana kan, Kurma itu gimana. Sekarang udah di-upgrade menjadi deep learning. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru harus banyak-banyak lagi mencari tahu kemajuan udah sampai mana kurikulum itu yang akan kita lakukan, yang akan kita gunakan dalam kelas. Baik, hanya ini saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada narasumber yang ke-6. Baik, langsung saja kita panggilkan kepada narasumber yang ke-7, kepada saudara Muhammad Nanda Iskandar. Saya persilakan. Sampaikan materi saya. Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan PTK, yaitu salah satunya adalah kesulitan dalam mengimplementasikan hasil penelitian ke dalam praktik pembelajaran. Meskipun guru telah menemukan solusi melalui siklus PTK, pada kenyataannya banyak hasil tersebut tidak dapat diterapkan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan waktu, kurangnya dukungan dari lingkungan sekolah, serta minimnya pelatihan lanjut. Hasil PTK beresiko hanya menjadi laporan tertulis tanpa dampak nyata di ruang kelas. Selain itu, tidak semua guru memiliki kesiapan atau kepercayaan diri untuk menerapkan PTK secara konsisten. Beberapa merasa ragu apakah inovasi yang dihasilkan benar-benar efektif dalam konteks kelas yang berada atau dengan karakter siswa yang beragam. Kurangnya ruang untuk berbagi praktik baik dan refleksi bersama antar rekan sejawat turut memperkuat tantangan ini. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendamping yang berkelanjutan agar hasil PTK tidak hanya berhenti pada laporan,
tetapi benar-benar menjadi bagian dari transformasi pembelajaran yang berkelanjutan. Baik, sampai sini materi saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nanda. Baik, sebelum kita menutup seminar hari ini, ada yang ingin bertanya pada audiens? Saya persilahkan. Baik, pada Saudari Puja, di sini narasumber ada yang jawab pertanyaan dari Saudari. Ya. Pada Saudari Silvi. Baik, terima kasih pada moderator. Untuk Saudari Puja, di sini mungkin pembahasan dari narasumber dapat mengenai penelitian ya di dalam kelas gitu. Nah, jadi PTK itu tadi kan suatu hal yang metode yang dilakukan dulu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, yang dimaksud dengan meneliti di dalam kelas itu bagaimana gitu kan? Meneliti di dalam kelas itu kita sebagai seorang guru itu udah pasti banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas. Nah, yang peneliti yang dimaksud di sini adalah mencari dan menyelesaikan permasalahan siswa. Di dalam kelas itu banyak sekali permasalahan-permasalahan siswa. Contoh yang pertama saya ambil di sini pengaruh gadget, yaitu pasti akan mempengaruhi siswa dengan kurang fokus. Jadi kita sebagai seorang guru kalau anaknya nggak fokus belajar, udah pasti agak rada gimana gitu ya kan. Pasti kita cari kenapa dia nggak bisa fokus. Sementara metode dan strategi semua pendekatan itu udah kita lakukan buat nih anak. Nah, ternyata setelah ditelusurin, anak ini tadi itu karena kebanyakan main gadget. Nah, masalah ini tadilah yang kita cari. Lalu kita cari juga solusinya, terutama bekerja sama dengan para orang tua untuk menyelesaikan permasalahan anak. Kemungkinan kebanyakan bermain gadget itu dilakukan di luar jam sekolah, tetapi berakibatnya dibawa sampai dia belajar setiap harinya di sekolah, dan itu membuat guru kesulitan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Bagaimana Saudari Puja? Apakah sudah pas? Oke. Sebelum menutup seminar pada hari ini, saya akan menyimpulkan bahwa PTK adalah alat yang efektif bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengembangkan profesionalismenya. Dengan mengikuti langkah-langkah yang sistematis, guru dapat mengatasi berbagai masalah pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswanya. Saya tutup seminar pada siang hari ini.